pengennya kan memperkenalkan yang memang produk-produk dari Indonesia. Oke Kak, bisa diceritakan mengenai buka kafe dangdut di Amerika? Bener apa enggak sih? Iya benar, alhamdulillah. Tapi memang namanya masih berjuang ya. Jadi udah berjalan kemarin. Kita terkendala sih untuk masalah pengiriman kopi gitu. Apalagi kondisi sekarang masih belum bagus untuk dari sisi logistik. Jadi untuk pengiriman kopinya kita juga sering tersendat. Jadi sekarang kita ada masih kerjasama dengan kafe yang lain. Jadi kita merger dalam satu dalam satu gedung, dalam satu manajemen. Nanti kalau kita udah lebih settle, kemudian juga pengiriman logistik udah kembali bagus, kita bisa mandiri lagi. Memang banyak sih namanya kendala pendirian kafe, apalagi ini di luar negeri posisinya, dan kita memakai bahan baku yang mayoritas semuanya dari Indonesia. Itu yang memang ternyata nggak cuma kita yang ada di Amerika, ternyata di belahan dunia lain, baik di Eropa, para pengusaha-pengusaha yang memang memakai bahan baku dari Indonesia itu semuanya juga sama kesulitan. Nggak dalam kondisi pasca pandemi pun, pandemi dan pasca pandemi aja itu kita juga masih kesulitan kan, masalah birokrasi, masalah perizinan dan lain-lain ya, masalah bea cukai juga gitu. Jadi banyak kendalanya, tapi di sini kita belajar. Kita niatan pasti kita pengennya kan memperkenalkan yang memang produk-produk dari Indonesia. Kalau sebenarnya kemarin juga, kenapa sih pakai kopi dari Indonesia? Kenapa nggak pakai kopi mungkin dari Kolombia atau mungkin Brazil yang lebih deket gitu? Ya kan kita pengennya Indonesia banget gitu loh. Jadi itu yang memang banyak kendalanya. Jadi sekarang kita bentuknya masih merger dengan kafe lain yang memang udah settle di sana. Itu berarti hanya menjajakan kopi saja atau mungkin makanan atau seperti apa? Sempat kita juga jualan makanan kayak gitu ya. Waktu itu ada kita jualan combro, terus snack Indonesia seperti itu. Ya alhamdulillah pada saat kita awal buka itu animonya luar biasa, sampai akhirnya pada satu titik kita kehabisan bahan baku. Itulah memang masih sulit sih untuk bersaing dengan yang ada di sana, karena kompetitor kita dengan harga yang murah, dengan logistik juga yang murah. Nah, sedangkan kita juga mempertimbangkan mahalnya logistik dari Indonesia segala macam. Nah, nanti kalau situasi dunia juga udah mulai pulih, perekonomian juga udah mulai bagus, insya Allah kita akan kembali lagi mandiri gitu. Apa namanya? Ini emang namanya kafe dangdut atau kafe dangdut New York gitu. Jadi memang kita pengen membawa dangdut itu tidak hanya dikenal di Indonesia. Kan selama ini kan dangdut ingin didaftarkan ke UNESCO kan gitu. Nah, ini kesempatan untuk kita menggaungkan nama dangdut di New York, yaitu kan deket banget sama markas besar PBB kan di New York gitu. Apalagi kan aku punya event namanya Indopop Movement, itu yang diadakan setahun sekali setiap September, tanggal 9, jadi tanggal 9 September, 9 bulan 9 itu yang kita adakan di Times Square. Itu benar-benar kayak Indonesian Day. All kita menampilkan, mempromosikan juga budaya, terus juga fashion, kesenian, musik dari Indonesia. Jadi kita ada fashion show, kemudian ada tarian, ada pertunjukan gamelan juga, terus ditutup dengan konser artis-artis dari Indonesia.
Ini udah tahun yang kedua, jadi tahun 2001 dan 2022. Alhamdulillah semakin meningkat dan insya Allah kita ini sudah planning untuk yang tahun 2023. Kemarin kan artisnya yang terbaru tahun 2022 kemarin ada The Massive, Vicky Shu, dan aku alhamdulillah kembali untuk bisa menghibur di sana. Tujuannya pastinya ingin bawa Indonesia itu mainstream di Amerika lewat kota New York kayak gitu. Kenapa New York? Karena New York itu pusat advertising ya dunia. Jadi cocok sih kalau di sana. Artinya akan lebih sering ke Amerika atau mungkin bagaimana cara kontrol di sana? Aku alhamdulillah ada temen di sana, ada kolega yang memang sudah aku serahkan kayak gitu. Dan kan kalau bisnis ini kan sebenarnya kan konsorsium bareng-bareng ya kayak gitu. Kita para diaspora dan aku diajakin kayak gitu. Ya pastinya aku sangat mengapresiasi dan mensupport, mendukung gitu. Karena ini suatu hal yang bisa dibilang kayak wow, modal nekat gitu kan. Tapi ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik kayak gitu. Terus kemudian ya pasti kita sih masih berharap dukungan dari pemerintah, dari ya dari teman-teman budayawan semuanya, seniman, bahwa ayo kita bareng-bareng memperjuangkan dan juga mempromosikan Indonesia, nama Indonesia semakin dikenal lagi di dunia lewat New York gitu. Sebelum mendirikan ini sempat ada konsultasi atau mungkin perizinan dengan mungkin Ratu Dangdut, Raja Dangdut gitu? Oh iya, kan memang waktu itu sebelum kita buka memang langsung izin dengan Bang Haji kan, langsung karena membawa nama dangdut. Beliau adalah the king of dangdut, the founder of dangdut. Jadi memang langsung aku sowan minta izin kepada beliau dan alhamdulillah beliau mensupport dan mendoakan yang terbaik gitu. Dengan pastinya dengan banyak syarat, jangan menjual miras gitu kan, jangan menjual hal yang dilarang seperti itu. Jadi ya kita harus komitmen untuk melanjutkan itu, dan itu kan amanah ya dari karena kita sudah membawa nama dangdut. Nah kalau aku sih pastinya dengan dukungan dari beliau ini jadi makin semangat tapi juga punya beban gitu. Beban dong karena kan kita harus mempresentasikan ya dangdut di mata dunia itu harus benar-benar dangdut yang berkelas kan gitu kan. Jadi nggak bisa ya kan kalau di Indonesia kan ya banyak lah ya dangdut tuh A, B, C, D segala macam, dari mulai tingkat atas, tingkat bawah segala macam musik rakyat. Di sini aja kita masih dipandang sebelah mata kan gitu. Nah inilah kita harus benar-benar nge-package dangdut itu bisa diterima oleh masyarakat internasional. Kalau untuk modal sendiri Kak, tahu? Kalau modal sih alhamdulillah kita ada pemodal kayak gitu. Terus kalau aku sih lebih ke masalah promosi sih ya gitu. Yang pastinya aku mensupport dari teman-teman yang memang optimis gitu loh, untuk bisa bawa dangdut itu ke sana. Oke. Kak, tema kedua nih Kak. Biasa Kak, punten banget loh ini. Enggak, bukan. Kan alhamdulillah. Sibuk terus. Mungkin ada rencana untuk iya, momongan. Pasti kalau masalah momongan pasti aku tuh berharap banget. Justru gini sebenarnya, aku sibuk ini bukan untuk mendelay gitu, bukan. Karena kemarin tuh aku memang sudah halo. Udah selesai. Bentar ya. Iya. Iya, bukan untuk mendelay aku kan banyak kamu
kok belum punya ini ya, belum punya momongan, kamu sih nggak pengen cepet ya, kamu ngedelay ya, maksudnya sengaja kosong ya gitu. Enggak, jadi waktu itu aku bahkan sudah sampai cuti, kemudian udah sampai program. Walaupun memang aku tidak share ya, karena menurut aku itu hal yang sangat pribadi sih. Aku bahkan sampai ke Singapura beberapa kali, terus juga ke klinik-klinik yang ada di Jakarta, keliling sampai malam-malam, udah kayak udah kayak udah ya berjuang. Aku hanya berdua aja sama suamiku gitu, karena menurut aku ya aku nggak mau, itu hal yang mungkin sangat sensitif sih menurut aku ya gitu. Nanti takutnya aku nge-share ini itu banyak komentar apa, malah jadi buat aku malah makin stres, makin drop. Nah kemarin itu memang bikin aku sangat drop, akhirnya bikin aku mental aku juga sempat sangat drop. Bahkan aku sampai waktu itu kan aku udah berpikiran gila gitu loh, kalau udah nganggep bahwa aku tuh nggak mampu segala macam, udah seperti itu, sampai seperti itu. Karena aku udah cuti, aku udah kayak ngerasa kayak hopeless banget, belum lagi menerima omongan sana sini, ya itulah. Akhirnya pada satu titik banyak teman-teman yang alhamdulillah yang care bilang, wes nggak usah dipikirin, wes dilupain dulu gitu loh, kamu aktif aja dengan kegiatan seperti semula, suamimu juga seperti semula, wes jalani aja seperti biasanya, wes kayak nggak ada beban gitu loh. Justru yang itu nantinya itu tiba-tiba bakal beneran gitu, beneran hamil lah ya, seperti itu. Banyak yang menyarankan seperti itu, karena pada saat itu aku benar-benar kondisinya tertekan. Jadi ya udahlah, karena yang tahu itu kan hanya aku dengan suami dan keluarga kan. Artinya sempat merasa lelah ya Kak dengan komentar-komentar netizen. Terus Sangat. bagaimana menyemangatinya? Sangat. Bahkan aku udah sampai ya udah ya, kalau kamu mau nikah lagi kayak gitu, udah aku udah sama sekali udah hopeless, nggak ada bahkan aku untuk comeback nyanyi aja waktu itu sangat mikir gitu, karena badan aku juga udah menggemuk lah segala macam, nggak karu-karuan. Jadi kayak hopeless udah, kayak ya karena udah sampai di posisi itu, akhirnya mau nggak mau banyak teman-teman yang menyarankan udah lupain dulu, jalanin aja seperti biasanya. Justru kalau kamu semakin pikirin, itu akan menjadi beban buat kamu. Jadi akhirnya ya sekarang aku bener-bener nikmatin sih. Ya udah seperti biasa, kita programnya secara alami. Ya aku juga olahraga, kemudian juga ada program dari dokter gitu. Ada rencana kayak mungkin ada beberapa artis gitu Kak, kayak bayi tabung gitu? Iya, waktu itu aku kenapa belum kayak ibaratnya belum mau untuk bayi tabung tuh bukan karena belum mau, tapi dari keluarga pun belum ngasih izin 100% lah gitu, karena ngelihat hasil dari dokter kita dua-duanya sehat kok gitu. Mungkin lebih ke masalah ya belum rezeki aja, karena waktu itu aku udah sempat telat beberapa bulan, akhirnya ya belum rezeki gitu ya, sampai akhirnya terpukul segala macem kayak gitu. Nah untuk bayi tabung sih aku sih optimis, maksudnya gini, kakak-kakak aku di usia malah menjelang 40, bahkan di atas 40 itu malah produktif, bahkan sampai Mbak Nini aja sampai 2 kayak gitu. Kakak aku yang udah terpaut jauh 7 tahun akhirnya hamil lagi kayak gitu di usia 40. Jadi aku masih optimis sih, sangat-sangat optimis untuk bisa punya momongan tuh, sangat optimis, karena dari keluarga aku alhamdulillah malah di usia produktifnya itu malah 40-an kayak gitu. Termasuk mama aku ngelahirin aku juga hampir 40 gitu. Jadi ya optimis sih.
2023 optimis ya Kak. Amin. Amin. Ya, aku aku serahkan semuanya sama Allah. Aku tiap berdoa juga mau dibawa kemana hidupku, apa gimana, aku udah menyerahkan semuanya. Jadi aku sekarang menjalani hidup tuh let it flow. Jadi nggak mau tertekan sana sini. Ibaratnya kalaupun ada masalah, ya banyak lah ya, namanya orang hidup pasti ada masalah gitu. Tapi aku sekarang udah lebih flow aja gitu. Asalkan semuanya tetap berjalan dengan baik sesuai tracknya. Oke, siap Kak Fitri, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada janjian Oh iya, masak. kemudian